Games Plus Arcade tersedia hanya di RCTI Plus Super App. Mainkan sekarang. Kulit ayam dibanjurin pakai kuah kari, oseng buncis, sama sambal. Itu di harga 15.000 sekian. Kak Igun hari ini buka resmi nasi kulit seperti apa? Ya, jadi Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Buat rekan-rekan media, buat all Miss Mega Bintang Queen. Jadi hari ini kita peresmian nasi kulit Karema Igun. Tapi di momen kesempatan kali ini memang kita belum buka untuk umum. Kita baru buka untuk umumnya besok. Jadi karena alhamdulillah sepertinya saya punya teman yang banyak, punya keluarga, punya tetangga, punya partner kerja. Jadi hari ini pengen ngundang mereka dulu supaya mereka nyaman, benar-benar cobain makanannya, kita syukuran, kita tumpengan. Jadi hari ini memang lebih chill. Nah besok itu baru kita buka untuk umum gitu. Ceritanya seperti itu. Jadi restoran ini adalah restoran yang aku bangun bertiga dengan sahabatku, ada King Abdi sama Mbak Cita. Jadi King Abdi ini berawal karena King Abdi kalau di Jakarta kan tinggalnya di rumahku. Jadi dia karena udah nggak bayar hotel, jadi di rumah. Jadi kalau dia mau makan dia masak sendiri. Nah jadi menu yang ada di warung kita hari ini adalah menu yang pernah dimasakin King Abdi di rumah aku. Jadi dia pernah, gimana tuh King, waktu itu kita masak, kamu masak kamu banyak. Kan hampir setiap pagi itu kan Kak Igun selalu pengen makan ini, makan itu. Sedangkan beliaunya sukanya yang ada kecombrang, ada ini, yang manis, yang legit kayak gitu. Dan ketika aku beberapa kali masak, dia langsung bilang bandit nih, bandit. Ini bandit. Ini langsung telepon-teleponan, ada Mbak Cita. Jadilah warung ini akhirnya, kayak gitu. Jadi konsep kalau orang datang, konsepnya adalah nasi putih 200 gram, kulit ayam, dibanjurin pakai kuah kari, oseng buncis, sama sambal. Itu di harga 15.000 sekian. Ya. Nah, tapi setelah itu, kalau misalnya kalian mau pakai menu-menu tambahannya, additional menunya, nah itu banyak banget tuh. Ada tempe orek kecombrang, ada tumis usus, tumis paru, terus udah gitu oseng daging, ada udang crispy, banyak deh pokoknya menunya kurang lebih ada 20 menu. Dan ini dapur kita masak terus. Jadi dapurnya tuh masak terus karena gaya makanan yang kita buat tuh prasmanan. Jadi makanannya habis mateng gitu. Jadi buat kalian yang makan kapanpun, mau pagi, mau siang, mau malam atau midnight, kalian masakannya insya Allah fresh karena makanannya itu kita sekali masak itu untuk 20 porsi. Jadi ini terus ya Ki. Jadi masak terus gitu. Terus Senin sampai Jumat tutup jam 10, tapi weekend kita tutup jam 2 pagi.
Jadi buat kalian yang suka nyari-nyari makan di wilayah Jakarta Barat, bisa mampir ke sini sampai malam. Nah itu kan beberapa kali mungkin buka bisnis F&B, seberapa fokus sih ke bisnis F&B sendiri? Kalau kemarin nggak fokus ya, kalau ini lebih fokus gitu kan, karena kalau kemarin itu kan aku beli franchise ya, kalau ini kan memang aku mendevelop langsung bareng sama King Abdi sama Mbak Cita gitu. Jadi kita berbagi badan, berbagi tugas, siapa yang mendevelop makanan, siapa yang mencicipi, siapa yang manajemennya gitu. Jadi ya ini insya Allah harus lebih fokus dari kemarin, karena kita alhamdulillah sampai bulan Januari kita akan segera buka 8 store di seluruh Indonesia. Sudah ada yang masuk menjadi mitra, jadi kita akan bikin 8 store insya Allah sampai akhir tahun 100 store. Jadi semakin banyak yang bisa nyicipin nasi kulit ayam Maigun gitu. Apa? Oh, ada di Tangerang, ada yang di Bekasi, ada yang di Bogor gitu. Jadi titiknya memang masih tersebar walaupun belum rata, tapi insya Allah jadi semakin gampang nanti kalian untuk bisa dapetin nasi kulit Maigun. Dan besok udah bisa GoFood, Gojek juga ya? Udah bisa. Gitu. Jadi hari ini kalian teman-teman media yang punya kesempatan untuk makan duluan, ya kan? Gitu. Mau istirahat di dunia fashion atau entertain atau seperti apa sih, mau fokus jadi F&B gitu? Oh, kalau sekarang ini kan kalau namanya desainer harus entrepreneur juga dong, harus berbisnis juga gitu. Jadi karena kebetulan aku sama Queen aku kita suka masak ya, kita suka masak, kita suka makan, kita banyak acara gitu. Jadi kalau misalnya punya beraneka ragam kuliner, aku rasa jadi lebih seru gitu. Bicara soal budgeting, kayak itu untuk tempat usaha ini seperti apa sih? Ya kalau budgeting, segala usaha pasti ada budgetnya. Jadi aku nggak akan membuat satu usaha yang terlalu mewah-mewah banget, juga nggak perlu ya Mbak ya. Karena buat aku juga pengennya tuh sukanya makan yang murah-murah aja sih gitu. Jadi pengen bikin yang fancy juga aku rasa nggak perlu gitu ya. Jadi ya udah buat sesuai dengan budget yang sudah kita perkirakan bertiga gitu. Kak Igun di 2024 ini kayak udah banyak banget bisnis yang di launching sama Kak Igun. Belum 2025 meledak nanti. Tenang, tahan ya. Jadi ini kuliner, ini gebrakan di akhir tahun ya kan, di awal tahun banyak. Akan ada seri perfume. Kemarin aku baru launching kasur, ya kan. Jadi memang banyak. Jadi memang 2025 insya Allah konsep produktif, gitu. Berapa cinta sih Kak itu sama Indonesian food? Apalagi kayak Oh ya, cinta banget sama Indonesian food. Sampai aku kayak karena King Abdi ini kan masak. Hebatnya dia nih ya, walaupun kemarin ikut MasterChef tapi cepat keluarnya ya, cepat eliminasi ya. kalah. Ya sebenarnya jurinya itu nggak sepeka aku ya. Harusnya kalau juri MasterChef tuh peka, dia bisa menang gitu. Jadi dia masak apapun tangannya itu enak. Dan dia mau dimasak 10 kali, 15 kali, 20 kali rasanya tuh nggak berubah. Itulah kehebatan King Abdi gitu. Jadi dan karena ini juga masakan rumahan, jadi semuanya udah ditaker ya. Iya. Kita punya takerannya, semuanya, bumbunya, semuanya udah ditaker. Jadi insya Allah kita mau makan kapanpun rasanya selalu sama. Dan apa? Untuk kedepannya Kak Igun ada tambahan menu nggak Kak Igun? Oh, ini aja menunya ada 20 menu tambahan. Ya, kalau misalnya menu tambahan sih sepertinya kita bakal ada sesuatu dengan jengkol, sesuatu dengan pete ya. Tapi biarlah kita berjalan dulu dengan yang ada sekarang gitu. Aku rasa kalian juga nggak bakal bosen, nggak bakal mati ide kalau makan kesini, pasti pengen lagi. Kak Igun meledak di skincare. Oh, jadi gini. Jadi kemarin aku twist nih, ya kan? Seolah-olah aku mau bikin skincare kulit kare. Jadi ini adalah skincare-nya Igun. Kulit kare Maigun gitu. Jadi ini nggak ada overclaim, nggak ada huru-hara owner, ya kan? Kita makan enak, nikmat, insya Allah gitu. Kak Igun ini meledaknya desain. Iya dong, ini baju signature kita.
Ya kan, ini baju signature kita ada di boxnya. Dan nanti juga ada pertunjukan khusus dari Miss Mega Bintang Indonesia. Jadi mereka akan menjadi cantik-cantik kita di sini. Pokoknya seru banget dan hari ini ya udah pokoknya khusus undangan aja lah kita. Ini bicara soal konsep apakah ide bertiga atau mungkin semuanya kayak gitu juga ini? Ya bertiga lah karena masing-masing kan punya bagiannya gitu kan. Mas Abdi bagian dapur, Mbak Cita urusan manajemen, aku urusan percantiknya gitu kan. Tapi dari semuanya kayaknya aku paling bawel sih ya. Ya, sangat Ya. paling. perfeksionis sih. Iya. Rasanya harus enak, nggak boleh ada yang cacat sedikit pun nanti langsung dikomplain. Ya, karena kan namanya kalau kita makan ini kan kita jualan jasa ya teman-teman. Jadi gimana caranya kita harus benar-benar mengurangi yang namanya human error. Jadi makanya kita tuh sebenarnya anak-anak tuh latihan udah dari sebulan yang lalu, kita udah opening dari sebulan yang lalu supaya nggak ada human error gitu. Kak Igun, ini kan bisnis meledak banget Kak Igun. Apa? Ini kan bisnisnya meledak banget, nggak ada kayaknya produk dari Kak Igun yang nggak pernah Amin, di pasaran. amin. Targetnya sebenarnya apa sih tujuan Kak Igun supaya nabung lebih tinggi lagi untuk bisa pindah ke luar Ya negeri? targetnya yang namanya orang selama masih hidup, masih punya nafsu, masih punya semangat ya kan, membuat satu bentuk usaha yang bisa diteruskan ke generasi selanjutnya, kenapa enggak gitu. Makanya bikin segala sesuatunya harus ada sistemnya, harus ada perputaran yang jelas sehingga nanti di saat udah sukses banget kita benar-benar bisa autopilot gitu aja. Autopilot berarti untuk pindah juga atau udah kirim Kalau udah eksis kan mau pindah di negara manapun bisa. Mbak Cita transfer, ya kan udah tinggal gitu. Tapi rencananya mungkin negara apa sih Kak Igun India? Nggak ada, udah saya mau tinggal di Jakarta Barat dulu. Nih lagi nyari kontrakan di Jakarta Barat. Ya. Oh, aku trial error ada kali sebulan ya. Jadi menu masakannya yang paling utama, terus udah gitu nyari pegawai kan juga susah-susah gampang. Jadi ya memang semuanya memang harus benar-benar rapi sih kita. Kak Igun, kali-kali bisnis F&B seperti apa sih mungkin Apa? bangunan bisnis F&B yang pernah Alhamdulillah belum pernah jatuh sih ya. Kepleset dikit pernah waktu itu, tapi alhamdulillah nggak pernah jatuh. Jadi ya udah harus selalu berusaha sih. Tapi intinya kalau yang namanya bisnis kan kita bertiga harus satu visi, satu misi, terbuka. Kita bisa kerjanya tuh juga pakai hati, pakai rasa gitu kan. Jadi kita bisa ngerasain ya kalau datang ke satu restoran tuh auranya gimana, nikmatnya kayak gimana, ya itu tergantung dari yang punya juga sih gitu. Kak Igun, ini kan Mega Bintang sangat bersinar sekali. Amin. Bisnis kemana-mana. Apa nggak pingin atau lebih cepat-cepat target punya pasangan? Oh, pasangan saya banyak ini. Ini pasangan saya banyak, Senin, Selasa, Rebo, Kamis, Jumat gitu. Ya, oke, kita siapin makan. mau ke warung makan ini mungkin untuk lunasin cicilan rumah yang kemarin nggak sih? Oh, alhamdulillah rumahnya udah lunas. Alhamdulillah rumahnya udah lunas. Iya. Rumahnya udah lunas, tinggal King nih beberapa saat lagi rumahnya lunas. Berapa lama Kak Igun? Gitu. Kalau kemarin rumah nyicilnya 5 tahun aja gitu. Kenapa Kak Igun akhirnya beli rumah lagi? Oh, nggak beli rumah itu dari cicilan dari 5 tahun yang lalu gitu. Miliaran rupiah ya Kak Igun? Ya iyalah, mana ada di Jakarta rumah 100 jutaan ya di mana? Kagak ada lagi gitu. Akhirnya lunas berarti apa namanya terus produk. Iya, karena udah lunas jadi nanti kita ngutang lagi. Kita cari lagi ya. Kak Igun mau dokumentasi dong Kak Igun lagi Masak-masak apa? Ya, ini aja yang masak. Yuk kita ke itu.